Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadikas salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati kehidupan ini. Maka kita gunakan untuk memperbanyak ibadah kepadanya dan menambah ilmu pengetahuan kita. Yang mana kita pada malam hari ini setelah maghrib kita menyambung kembali kajian kita, membaca, menjelaskan apa yang terkandung di dalam kitab yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, yaitu Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu kumpulan hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat manusia yang paling mulia, manusia yang paling kita cintai di dunia ini, dan manusia yang paling agung dari Nabi Adam sampai kiamat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sudah selesai menjelaskan Bapak Ibu masalah apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemir rambutnya. Dan kita sudah baca hadis-hadis yang menjelaskan apakah Rasulullah menyemir rambutnya atau tidak. Maka berbagai riwayat yang ada kelihatan bertentangan. Ada riwayat yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyemir rambutnya. Kenapa? Karena Rasulullah memang belum sampai ke tingkat menyemir rambutnya. Karena rambut Rasulullah SAW rata-rata hitam. Dan Rasulullah tidak memiliki uban kecuali sedikit. Dan bahkan hitungan uban yang sedikit itu hanya belasan. Kalau rambut yang begitu banyak jumlahnya, itu uban cuma 10-20, itu sama dengan tak beruban namanya. Akan tak nampak ubannya. Tapi sahabat ada menampak uban Rasulullah. Di antara sahabat yang menghitung uban Rasulullah siapa? Anas bin Malik. Ya, Anas ini kenapa dia bisa menghitung uban Rasulullah? Karena dia sehari-hari dengan Rasulullah. Jadi jangan heran kok bisa Anas menghitung uban Rasulullah. Masalahnya dia sehari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kok masalah uban. Masalahnya begini. Anas itu dia itu khadim Rasulullah, yaitu pelayan Rasulullah. Salah satu yang dilayaninya adalah rata-rata itu kebanyakan wuduknya Rasulullah. Jadi Rasulullah berwuduk, dia yang ambil air. Dan Rasulullah kadang dari tempat wuduk itu siapa yang menumpahkan airnya? Anas. Rasulullah berwuduk. Rasulullah berwuduk itu rata-rata itu buka kepala, itu nampak dia kepala, maka dia bisa menghitung uban Rasulullah.
sallallahu alaihi wasallam. Dia berapa lama dia dengan Rasulullah? Lama sekali dia. Kemana Rasulullah pergi, dia ikut. Maka beliau mengatakan bahwa Rasulullah itu hanya punya uban sekian. Dan ada lagi di antara sahabat itu ditanya, apakah Rasulullah menyemir? Tidak sampai baru Rasulullah SAW rambutnya itu untuk disemir. Karena biasanya menyemir rambut itu dari warna putih kepada warna lain. Apabila di kepalanya uban sudah menyala. Biasanya kalau laki-laki, kalau rambutnya hitam, ya jaranglah laki-laki merubah dan menyemirnya. Namun Bapak Ibu sekalian, di sebagian riwayat seperti yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Ummu Salamah, kemudian juga dari Anas, bahwa Rasulullah SAW rambutnya adalah disemir, makhduban. Kemudian juga kemarin hadis terakhir yang kita baca adalah dari Muhammad bin Aqil, dia mengatakan, saya melihat rambut Rasulullah tersimpan pada Anas bin Malik makhduban, dalam kondisi disemir. Kemudian juga dari salah seorang istri, namanya Bashir Ibn Khasasiyah, dia berkata, saya pernah melihat Rasulullah keluar dari rumahnya melap-lap rambutnya, melap-lap, menyapu rambutnya, dan dia baru saja selesai mandi. Kemudian di kepalanya ada bekas semir dengan hinna, inai, atau radghun, berlumuran dengan semiran. Cuman Bapak Ibu sekalian, hadis ini apakah ini ditafsirkan oleh ulama, makhduban itu disemir itu di dalam riwayat lain diterjemahkan dengan disemir karena rambut Rasulullah kemerahan. Jadi Rasulullah SAW di sini bisa saja dia tidak pernah menyemir, tapi ketika disimpan rambut Rasulullah oleh Ummu Salamah atau Anas, maka disemir rambut itu supaya umur rambut itu lebih tahan lama. Kemudian ketika ada seorang imra'ah atau seorang, yaitu istri Bashir, ketika melihat rambut Rasulullah, yaitu bergumpal-gumpal karena ada semir di atasnya, itu bukan semir tetapi barangkali itu adalah minyak rambut atau adalah minyak harum yang dilumuri, bekas minyak harum yang dilumuri Rasulullah ke kepalanya, karena Rasulullah itu suka meminyaki rambutnya dan suka memakai minyak harum, maka itu bukan semir. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, di sini sebagian ulama menyimpulkan bahwa Rasulullah SAW, dan itu kebanyakan ya ulama, bahwa Rasulullah memang ada kelihatan rambutnya merah, tapi merah itu bukan merah disemir. Kemudian kalau untuk menyemir rambut, jadi kemerahan itu dilihat dari rambut Rasulullah karena terlalu banyak meminyak rambut atau bekas daripada minyak harum yang dilumurinya kepada rambutnya. Sedangkan kalau sengaja untuk merubahnya, kalau menyemir ini merubah warna rambut, itu ingat tuh. Dan dia lama waktunya kadang. Tapi kalau minyak itu enggak. Jadi merahnya rambut Rasulullah bukan karena disemir, tetapi sebagian sahabat menterjemahkan merah itu disemir. Jadi riwayat-riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW, beliau punya rambut uban atau uban hanya sedikit dan tidak mungkin dan tidak bisa itu disemir. Itulah kesimpulan para ulama. Jadi riwayat-riwayat yang menyatakan dia disemir atau lihat Rasulullah merah, itu kemerahannya bukan karena disemir, tetapi adalah
Kena saking banyaknya memakai minyak rambut. Ini kesimpulannya Bapak Ibu sekalian di dalam masalah apakah Rasulullah menyemir rambut, dan para ulama berbicara setelah itu apa hukum menyemir rambut. Nah, ini yang kita sudah apakan. Bapak Ibu sekalian, kalau rambutnya sudah memutih, maka lihat. Kalau seandainya rambut putih, kalau seandainya anaknya muda, maka dianjurkan dia menyemir. Kemudian menyemir rambut itu hukumnya Bapak Ibu sekalian dibolehkan. Apalagi dia masih muda. Kan sudah putih rambutnya. Tapi dengan catatan kalau bisa jangan disemir kepada hitam, tapi kepada warna yang lain. Kemudian kalau rambutnya hitam, kalaupun mau menyemir boleh enggak dirubahnya? Ulama juga menjelaskan boleh. Tapi dia sudah hitam, disemir kepada warna agak merah, pirang. Bolehkah? Tidak ada masalah. Artinya tidak berdosa dan tidak melakukan hal yang dilarang. Baik, sekarang kita akan menjelaskan bab lainnya. Babu ma jaa fi kuhli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah lain ini. Bicara tentang sifat Rasulullah SAW, tapi di sini yaitu babu majaa. Artinya ini bab adalah kumpulan hadis-hadis tentang kuhli. Kuhli itu sesuatu yang dijadikan celak mata. Berarti di bab ini adalah kumpulan hadis-hadis yang menjelaskan celak Rasulullah SAW. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalau dibaca kuhli, dia baca kuhli atau dibaca kahli. Tapi di sini yang tepatnya dibaca kuhli. Kalau kuhli, apa bedanya dengan kahli? Dia berbaris kaf saja. Kuhli, kahli. Kalau kahli, itu artinya adalah mencelak mata. Jadi pekerjaan mencelak itu dalam bahasa Arab kahli namanya. Tapi kalau celak itu sendiri, jadi benda celak itu sendiri, itu disebut dengan kuhli. Maka artinya di sini hadis-hadis yang menjelaskan celaknya Rasulullah SAW. Tapi kalau seorang mencelak matanya, kahli bahasa Arabnya. Sama itu Bapak Ibu sekalian, wudu atau wadu. Kalau wudu itu perbuatan, yaitu berwudu, membasuh muka, dua tangan, menyapu kepala, dua telinga, basuh dua kaki. Jadi perbuatan wudu itu sendiri namanya wudu. Tapi air yang dijadikan untuk berwudu itu disebut wadu. Apa namanya? Wadu. Maka kalau wadu itu artinya air yang digunakan untuk berwudu. Maka bahasa Arab itu gitu aja, merubah-rubah barisnya aja. Bahasa Arab itu luar biasa, hanya merubah-rubah bangunan kata. Berubah bangunan kata, berubah makna. Qalam umpamanya. Kalau qalam ya. Baik. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, hadis-hadis yang menjelaskan tentang celaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk kita ketahui kenapa ada bab ini tentang celak, berarti apa? Ada hadis-hadis bahwa Rasulullah mencelak matanya dan Rasulullah memakai celak. Dan kalau kita lihat nanti masalah celak ini Bapak Ibu, ini merupakan, kalau dasarnya 3 sunnah. Sunnah Nabi itu kan ada 3 macamnya. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Kalau sunnah qauliyah, Rasulullah bersabda dan memerintahkan orang untuk melakukannya. Jadi kalau ada sesuatu amalan yang dilakukan Rasulullah, kemudian disabdakannya, disuruhnya, perintahkannya dengan kata-kata, itu tertinggi, itu namanya sunnah qauliyah. Kemudian kadang-kadang Rasulullah tidak ada dia berkomentar dengan kata-kata, tetapi beliau
lakukan. Sahabat melihat. Itu juga sunnah Rasulullah SAW. Tapi sifatnya apa? Fi'liyah. Dilakukan perbuatan Rasulullah. Perkataan Rasulullah. Nah, tapi kadang-kadang ada Rasulullah tidak bersabda, Rasulullah tidak melakukan, tapi dilihatnya sahabat melakukan hal itu. Lalu ketika dia lihat, beliau diam. Maka ketika beliau diam, itu menunjukkan bahawa sesuatu itu diboleh. Maka itu sunnah Rasulullah juga. Kalau dilihatnya sahabat melakukan, boleh diam dia. Berarti apa? Diamnya itu adalah setuju. Berarti yang dibuat sahabat itu tidak terlarang. Maka Bapak Ibu sekalian, Rasulullah tidak boleh diam. Bapak Ibu, kalau kita lihat sekarang mungkar tu diam kita. Ya barangkali kenapa Rasulullah tidak boleh diam? Kerana tugasnya menyampaikan risalah. Kalau dia tidak tegur, itu dia berkhianat kepada risalah. Rasulullah kalau ada yang salah, ditegurnya. Bapak Ibu sekalian, kalau saja tidak ditegurnya, otomatis berarti sunnah takririyah namanya. Apa sunnah takririyah? Yaitu Rasulullah menyetujui. Ada itu. Salah satu banyak contohnya itu. Salah satunya Rasulullah pernah, Bapak Ibu sekalian, dalam perjalanan dengan sahabat, rombongan sahabat. Maka Rasulullah SAW dengan sahabat berhenti di satu tempat. Lalu sahabat apa kerjanya? Memburu dhab namanya, biawak. Tapi bukan biawak seperti kita, tenggiri namanya. Seperti tenggiling ya, tenggiling. Ya, tenggiling kan seperti biawak tu kan, yang hidup di padang pasir. Terus sahabat sibuk memburu, dapat. Setelah dapat disembeli mereka bakar sama-sama. Rasulullah lihat, Rasulullah tak pernah menyuruh. Kemudian Rasulullah tidak ikut makan. Karena Rasulullah tidak senang dengan dagingnya. Tapi dilihatnya sahabat makan, diam aja dia. Tidak dia tegur. Berarti apa? Maka tenggiling seperti itu hukumnya boleh. Dhab namanya. Jadi di dalam bahasa Arab, dhab, maka hukum memakan dhab boleh. Apa dasarnya? Sunnah takririyah. Sabda Rasulullah tidak ada itu. Rasulullah nak buat, tak pernah makan. Tapi dia pernah melihat sahabat dan dia diam. Berarti diamnya berarti dia setuju, berarti itu disyariatkan. Maka diambil itu namanya apa? Ada sunnah takririyah. Celak ini ketiga-tiganya. Rasulullah bersabda, Rasulullah melakukan, Rasulullah melihat sahabat membuat, dan Rasulullah diam. Berarti seluruh sunnah ada di sini. Berarti kuat dasar nanti hukum daripada mencelak mata ini. Cuma Bapak Ibu sekalian, apa sebenarnya hukum mencelak mata ini? Karena ada hadis-hadis yang barangkali meragukan. Di satu sisi di sini Rasulullah nanti memerintahkan, menyuruh kita bercelak, dia melakukan. Tapi ada lagi larangan Rasulullah dalam satu sisi, yaitu la'anallahul mutasyabbihin wal mutasyabbihat. Artinya apa? Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Sekarang yang menjadi masalah, apakah celak itu sifat ataupun suatu pekerjaan yang merupakan karakteristik perempuan? Kan ini jadi masalah. Apakah bercelak itu adalah simbol perempuan, atau celak itu bukan simbol perempuan? Maka di sini Bapak Ibu ada di antara ulama, tapi secara umum ulama seperti Hanabilah wa Syafi'iyah, kerana dasarnya tiga tadi sunnah Rasulullah, maka mereka mengatakan bercelak itu dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan. Itu. Tapi jangan dicukur pula bulunya. Itu diganti dengan celak, salah. Jadi ini pertama ya. Jadi Hanabilah dengan Syafi'iyah mengatakan
disunnahkan. Dalam apakah untuk apa tujuannya terserah. Apakah dia mencela untuk tujuan berobat atau dia mencela untuk tujuan keindahan mata. Bolehkah laki-laki dan perempuan? Menurut Hanabilah dengan Syafi'iyah tidak ada masalah. Kenapa? Ya, kerana dalam sunnah Rasulullah SAW. Dan celak itu memang apa? Di samping untuk obat juga untuk hias. Maka salah satu perhiasan perempuan letaknya di celak matanya. Kadang 1 jam bercalak aja kan katanya. Itu tidak boleh itu. Mencukur yang tidak boleh. Bercelak silakan. Maka kalau dia mencukur alisnya, mencukur alis itu pekerjaan terlaknat. Maka haram hukumnya. Apa yang halal, yang haram? Itu salah satunya adalah ada hadisnya bahwa Rasulullah melaknat, salah satu yang bentuk yang dilaknat adalah perempuan yang mencukur alis. Itu. Kan bulu-bulu di muka ini ada yang boleh disinggung, ada yang tak boleh disinggung. Apalagi dicukur. Maka alis itu termasuk mencukur alis bagi perempuan itu pekerjaan terlaknat. Begitu juga bagi laki-laki. Sama. Tidak boleh mencukur bulu alis. Salah satu ilatnya adalah kerana itu adalah larangan pekerjaan terlaknat. Kedua, itu adalah fala yughayyirunna khalqallah. Itu termasuk pekerjaan merubah ciptaan Allah. Maka salah satu kerjaan terlaknat adalah al-mughayyirat li khalqillah, yaitu orang-orang yang merubah-rubah mengotak-atik ciptaan Allah. Maka ciptaan Allah yang ada, kan yang ada dalam tubuh kita ini kan semua ciptaan Allah, Bapak Ibu sekalian. Maka jangan dirubah-rubah. Maka kalau kita rubah-rubah, maksud kita nanti. Karena salah satu bentuk godaan iblis dan janji iblis kepada kita manusia, setelah mereka dilaknat oleh Allah, maka salah satunya mereka akan menggoda kita. Bagaimana supaya kita merubah-rubah ciptaan Allah. Ini zaman sekarang ini zaman gila sekali. Sekarang sampai yang dirubah itu jenis alat kelamin pun dirubah orang sekarang. Itu kerja-kerja dilarang betul itu. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala kan di dalam Al-Qur'an seperti sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Allah menciptakan segala sesuatu itu indah dan sudah terukur, ada ukurannya masing-masing. Maka di dalam Al-Qur'an alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Allah telah menciptakan segala sesuatu dan dia telah memperindah. Jadi kalau kita otak-atik, kita robah sesuatu yang sudah normal, maka itu pekerjaan terlaknat. Tapi kalau ada kita merubah-rubah ciptaan Allah kerana cacat, kemudian kita kembalikan dalam bentuk normal seperti sumbing, apa itu tidak ada masalah Bapak Ibu sekalian. Kerana kita bukan merubah, malah kita Bapak Ibu sekalian mengembalikannya kepada kondisi normal. Itu tak ada masalah. Dan itu fatwa ulama, ya tidak ada masalah melakukan operasi-operasi yang sifatnya adalah menutupi cacat. Jadi kalau ada cacat tak ada masalah. Baik, kita kembali kepada masalah mencelak ini. Jadi kalau dalam bahasa Arab celak itu kuhul namanya. Kemudian celak dalam bahasa Arab itu juga Bapak Ibu sekalian diungkapkan untuk satu bahan, dan bahan itu dari batu celak kata orang, batu celak yang mana dia itu mudah untuk dileburkan. Maka dia cepat dilebur, ditumbuk, kemudian dia berbentuk serbuk dan dia lembut gitu. Dan warnanya ada yang warna hitam, kehitaman, ada juga Bapak Ibu sekalian yang warnanya agak kemerahan, cenderung kemerahan. Dan kita akan membaca hadis-hadis di dalam bab ini
bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan untuk bercelak. Baik, sekarang kita baca hadis yang pertama di dalam bab tentang celak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama hadis yang diriwayatkan dari Ikrimah dari Ibni Abbas. Ikrimah ini Bapak Ibu adalah tabi'in, kemudian dia ini adalah ulama sahabat, kemudian dia muridnya Abdullah ibnu Abbas. Jadi Ikrimah menceritakan dari Ibnu Abbas, Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah? Berarti di sini Bapak Ibu hadis pertama adalah tentang sabda, perkataan. Kenapa didahului mendatangkan hadis tentang perkataan? Karena itu sebenarnya itu yang kuat. Jadi dari sunnah Rasulullah yang kuat itu kalau Rasulullah sabdakan, itu kuat itu. Maka di sini ini yang pertama. Abdullah ibnu Abbas berkata, kita sudah tahu ya siapa Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ini adalah sepupunya Rasulullah SAW. Kenapa kok bisa sepupu? Karena Abbas ini, Abdullah ibnu Abbas, Abbas itu bin Abdul Muttalib. Abbas itu anaknya Abdul Muttalib. Rasulullah sendiri adalah anaknya Abdullah bin Abdul Muttalib. Berarti Abbas bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib. Berarti Abbas dengan Abdullah adik-beradik. Tapi Abbas punya anak Abdullah. Abdullah punya anak Rasulullah. Berarti Rasulullah dengan Abdullah bin Abbas hubungan apa? Sepupu. Artinya apa? Ayah mereka berdua adik-beradik. Itu yang perlu kita ketahui ya. Yang perlu nak tahu Ibnu Abbas ini Bapak Ibu adalah ya sahabat dari kecilnya sudah ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia di samping sahabat adalah keluarga dekat Rasulullah yang sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melihat bakatnya Pak. Bakatnya rajin belajar, suka kepengen tahu, kemudian cerdas. Oleh karena itu Rasulullah doakan Abdullah ibnu Abbas ini. Apa Rasulullah doakan? Supaya Bapak Ibu sekalian dia menjadi orang yang alim. Maka dia ini digelar Bahrul Ummah. Bahrul Ummah itu samudranya umat, tempat umat untuk mengambil. Biasanya kan bahar mengambil air atau apa. Maksudnya di sini adalah Bahr Ummah itu ungkapan untuk orang yang alim, yang mana umat masyarakat mengambil ilmu dari dia. Itu makanya dia disebut bahar. Apa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Abdullah bin Abbas ini? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini doa terbaik Rasulullah untuk seseorang. Jadi Rasulullah mendoakan, yang didoakan ini. Jadi Rasulullah tidak mendoakan Abdullah supaya jadi orang kaya, supaya dia jadi pejabat atau menjadi panglima atau menjadi apa. Tapi apa kata Rasulullah mendoakan Abdullah bin Abbas? Ya Allah, jadikanlah dia orang yang sangat dalam pengetahuannya tentang agama. Berarti ini doakan Rasulullah. Yang kedua, wa'allimhu ta'wil, ya Allah, ajarkan kepada dia tafsir daripada firman-Mu. Maka dia itu ahli tafsir dan dia adalah tempat sahabat-sahabat berfatwa. Sampai Bapak Ibu Abu Bakar, Umar, kemudian sampai Ali bin Abi Thalib, apalagi Ali selalu memakai ketika dia jadi khalifah Abdullah bin Abbas ini sampingnya. Jadi kalau ada masalah-masalah, salah satunya sahabat-sahabat besar itu bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Ada masalah-masalah yang pelik, masalah-masalah baru, tanya kepada Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas ini sering digunakan oleh Ali bin Thalib, salah satu Bapak Ibu kisahnya, untuk membuat tobat orang-orang Khawarij, orang-orang yang menyimpang atas nama agama. Karena di zaman Ali bin Abi Thalib dia menjadi khalifah, muncul beberapa aliran. Salah satunya aliran Khawarij.
yang mana mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan banyak sahabat. Siapa saja sahabat yang menerima damai ketika terjadi perang antara Muawiyah dan Ali, pengikutnya, setelah itu berdamai, berunding, keluarlah kelompok di situ namanya Khawarij yang tidak menerima perundingan itu. Maka semua yang menerima itu dikafirkannya. Kemudian mereka mengelompok dan mereka punya ajaran-ajaran sendiri, punya guru. Gawat mereka itu. Siapa di antara orang yang disuruh oleh Ali untuk mengajar mereka, membuat mereka tobat? Abdullah bin Abbas. Maka Abdullah Abbas ini dia juga orator, ilmunya luar biasa. Maka setelah dia berdialog dengan orang Khawarij, banyak yang tobat, tapi banyak juga yang ada juga yang kepala keras. Sampai sekarang ciri-ciri Khawarij itu nampak. Kalau Khawarij itu ya ciri-cirinya senang mengkafir-kafirkan orang. Ini menyesat-nyesatkan orang tuh hobi dia. Dan mudah saja mencap-cap orang ahli neraka, mencap-cap orang sesat, mencap-cap orang kayaknya tidak punya beban begitu. Hal-hal itu kan pekerjaan yang sangat bahaya. Kalau kita mengatakan orang apalagi kafir, kalau dia tidak kafir, maka kembali kafir itu kepada kita. Itu juga menuduh orang sesat. Tak sesat dia, sesat kita yang sesat. Maka hati-hati. Dan itu harus ya dengan ilmu dan ala basirah. Maka dan mengkafir-kafirkan orang itu bukan tugas masing-masing kita. Maka kalau ada orang melanggar kafir, kemudian hukum murtad, itu ke mahkamah perginya. Tak boleh di mimbar dia apa. Itu sembarang-sembarang orang mengkafir-kafirkan orang, menyesat-nyesatkan orang. Karena ini gawat sekali zaman sekarang. Gampang aja, ini sesat, ini Sianu sesat. Ditunjuk pula orang-orang nama-namanya lagi. Sianu. Allah. Ini pekerjaan berbahaya sekali. Dia Abdullah bin Abbas, kembali kita, apa didoakan Rasulullah? Allahumma faqihu fiddin. Jadi faqih dalam agama. Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan kalau apa kata Rasulullah? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah inginkan seluruh kebaikan untuknya, maka bagaimana cara Allah? Allah jadikan dia orang yang paling dalam ilmu agamanya. Maka kedalaman ilmu agama seseorang, keulamaannya, kemudian kedalamannya, sampai dia menjadi rujukan-rujukan umat dalam fatwa, kena luasnya ilmunya, dalamnya pengetahuannya, ini adalah orang terbaik, kata Rasulullah. Kenapa? Karena untuk menjadi orang yang seperti itu tidak sembarangan. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi pertama, dia menguasai, pemahamannya dalam, dan dia mengamalkan. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi kalau kita ingin segala kebaikan untuk generasi kita, apa cita-cita kita? Jadikan generasi kita orang yang paling alim tentang agama. Sekarang terbalik pula. Kalau orang yang paham agama direndahkan. Kalau paham matematika dijunjung tinggi. Paham sains teknologi itulah yang hebat. Tapi yang paham agama diapakan? Itu terbalik dunia itu. Kenapa? Karena ilmu yang paling mulia itu ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau dia mengetahui, menguasai ilmu itu dan seluruh ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Quran dan Sunnah sehingga diterapkan dan menjadi betul-betul petunjuk pedoman dalam kehidupannya, ini yang terbaik Bapak Ibu. Sekarang apa yang didoakan Rasulullah? Allahumma faqihu fiddin. Jadi pertama Rasulullah mengatakan yang terbaik itu adalah kalau Allah menginginkan kebaikan, segala kebaikan untuk orang, maka Allah jadikan dia orang paling paham agama. Sekarang Rasulullah doakan Abdullah ibn Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Kemudian wa'alim ta'wil ini tafsir Al-Quran. Maka Pak Ibu ya, tafsir Al-Quran ini luar biasa. Maka Ibnu Abbas ini rujukan utama dari kalangan sahabat untuk mengetahui apa tafsir-tafsir ayat-ayat Al-Quran. Baik, Abdullah Ibnu Abbas mendengar dari Rasulullah berkata, apa kata Rasulullah SAW? Iktahilu bil ismidi fa innahu yajlul basara wa yumbitus sya'ra. Ini jadi ini hadisnya. Wa za'ama
anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulatan atau kanat lahu mukhulatun yaktahilu minha kulla lailatin salasatan fi hadhihi wa salasatan fi hadhihi. Jadi ini hadis yang pertama dalam bab celak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama dalam Ibnu Abbas ini Rasulullah bersabda, iktahilu, bercelaklah kamu. Berarti ini adalah perintah. Rasulullah memerintahkan siapa iktahilu? Kamu, ya kita semua. Ya pertama, ya ketika dia hidup bersabda, bercelaklah kamu. Ya, maksudnya sahabat-sahabat yang ada. Kemudian perintah ini perintah untuk sahabat, itu perintah untuk seluruh umat sampai hari kiamat. Maka perintah ini termasuklah kita dalam masjid ini. Berarti Rasulullah menyuruh kita iktahilu, bercelaklah kamu. Tapi jarang bapak-bapak bercelak saya lihat dalam masjid ini. Masalah kalau bercelak dituduh pula ben. Ini sunnah Rasulullah SAW. Cuma di sini iktahilu bil ismid. Apa kata Rasulullah? Bercelaklah kamu dengan ismid. Berarti ada semacam celak yang Rasulullah perintahkan. Berarti bahan untuk dijadikan celak ini banyak. Sehingga ada pembicaraan ulama, bolehkah kita mencelak mata dengan sesuatu yang najis? Maka tidak boleh. Dan ini menunjukkan bahawa Rasul mengkhususkan ismid. Ini menunjukkan bahawa apa? Bahan yang dijadikan bercelak itu banyak. Tapi yang Rasulullah perintahkan ismid. Apa itu ismid? Ismid itu saya jelaskan tadi. Ada batu celak. Maka kalau Bapak Ibu pergi ke Saudi, ke Mekah, Madinah, nanti minta batu celak yang berupa bubuk, ya kan? Kan ada sekarang celak dalam seperti odol, ya, yang odol kecil yang diapakan. Itu sudah diproses. Tapi kalau yang asli itu ismid, yang berupa serbuk. Ini dijual jual plastik. Dan bisa kita beli setengah kilo, 1/4 kilo, juga pakai on. Dan itu biasanya dijual di tempat jual-jual rempah-rempah macam-macam itu. Di Madinah, di Mekah banyak. Susah mencarinya. Dan itu adalah yang dari Bapak Ibu yang asli, itu yang asli itu. Kemudian kan dimasukkan ke dalam tempatnya atau apa namanya itu. Kan ada tempatnya khusus itu, dibuat oleh serbuk itu masuk situ, nanti ada ujungnya di situ kita mencelak mata. Tapi serbuk yang berwarna, dia agak apa juga warnanya kan? Warna timah ya. Ada agak warna timah. Dan itu adalah bubuk, dan itu dari batu itu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian ismid. Kemudian ismid ini ya khusus. Tapi kalau yang lain-lain bagaimana? Bapak Ibu sekalian, ada nanti kata para ulama, ya selama bahannya tidak bernajis dan itu memang digunakan untuk celak, ya silakan. Tapi yang hindari bernajis. Sekarang ini adalah perintah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah di sini setelah memerintahkan kita untuk bercelak dengan bahan ismid, Rasulullah jelaskan apa manfaatnya bercelak itu. Fa innahu yajlu al-basara. Maka celak itu adalah menerangkan, yajlu itu menerangkan penglihatan dan pandangan. Jadi kata para ahli, itu menguatkan, menajamkan pandangan mata kita. Kalau orang biasa pakai celak itu matanya tajam memandang. Ya sebenarnya adalah untuk kesehatan mata. Karena mata itu semakin tajam dia, semakin terang dia melihat, itu semakin bagus. Tapi kalau lemah, udah kabur-kabur,
itu kan sudah tak bagus itu. Apabila ke dokter mata itu. Maka kalau mata terang, tidak ada hambatan, tidak ada kabur, itu bagus. Maka salah satu yang membantu untuk supaya mata kita terang, Rasulullah suruh kita pakai celak. Jadi celak itu berarti bukan untuk kecantikan, bukan untuk perhiasan, tapi Rasulullah jelaskan di sini untuk kesehatan. Jadi bapak tidak ada masalah bercelak, tapi bukan untuk berhias. Kalau berhias nanti bilang orang bencong, tapi apa gunanya? Maka bercelak itu nanti kapan waktunya? Nanti dijelaskan di sini. Jadi jangan segan-segan bercelak itu. Kenapa? Itu sunnah Rasulullah. Ya kalau kita dituduh orang bencong ya gimana? Rasulullah sendiri bercelak, dan itu sunnah. Sahabat juga rata-rata pakai celak. Dan bahkan Rasulullah salah satu yang tidak pernah lupa kalau dia pergi ke mana-mana, ya celak itulah. Dan juga alat untuk mencelak matanya. Nanti kita jelaskan. Itu yang pertama. Jadi yajlul basar, dia menguatkan pandangan mata, menerangkan pandangan. Basar itu kan pandangan mata. Yajlu itu yaitu menerangkan. Kemudian wa yumbitus sya'ra. Ini juga Bapak Ibu sekalian. Wa yumbitus sya'ra. Yumbitus sya'ra itu apa? Menumbuhkan bulu rambut, bukan bulu mata. Jadi celak itu kan bisa dia di sini, tapi yang celak itu sebenarnya yang untuk mata, kesehatan mata. Maka Pak, di pelupuk mata di bawah ini, maka cara mencelak itu, ini pelupuk mata di bawah dibuka, setelah itu dia dibuat garis di situ. Jadi dia memang masuk ke mata, tapi tidak sampai. Itulah sebabnya para ulama berbicara tentang apa hukumnya bercelak ketika puasa. Itu. Kalau celaknya di sini, tidak ada perlu dibicarakan masa apa. Celaknya cuma di atas sini, artinya di alis. Celak ini maksudnya bukan celak yang di alis, tapi celak di bulu mata. Maka di bagian bawah ini. Jadi membuat kalau kita celak terus di bagian bawah ini dan juga di bagian atas ini pelupuknya ini, itu membuat bulunya subur. Dan bulu mata ini diperlukan untuk menjaga kesehatan mata. Maka bulu mata ini, maka untuk menajamkan, menguatkan bulu mata dan menyuburkan bulu mata dan menumbuhkan bulu mata itu, Bapak Ibu sekalian, salah satu alatnya adalah celak. Berarti apa? Ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian sebenarnya apa? Menjaga kesehatan. Tadi Rasulullah mengatakan yajlul basar. Maka dia untuk menguatkan mata kita, kemudian juga dia menerangkan pandangan. Berarti kalau dia terang, berarti mata dibersihkannya sehingga terang. Karena yang membuat mata itu kabur biasanya banyak kotoran. Maka salah satu unsur yang untuk membersihkannya, munazzifnya, munaqinya, maka pakai celak. Nanti ada hadis itu menjelaskan bahwa Rasulullah itu bercelak itu mau tidur. Jadi ketika dia mau tidur dicelaknya di sini. Digaris di atas, terus dia tidur. Berarti terjadi proses pembersihan mata dengan celak itu. Jadi jangan segan-segan bercelak. Ini sunnah Rasulullah. Saya lihat yang banyak bercelak jemaah tabligh saya lihat. Mereka banyak bercelak. Tidak ada masalah, bukan bencong itu. Bapak Ibu sekalian. Kemudian karena dia di situ memperbaiki ataupun membersihkan mata kita, ya. Kemudian membuang debu-debu, menghilangkan, membeningkan mata kita, sehingga dia membantu untuk membuat tajamnya mata, tajam pandangan dan terangnya pandangan mata kita. Kemudian wayumbitus sya'ar. Jadi menumbuhkan bulu yang ada di bola mata kita. Bapak Ibu sekalian, kemudian di sini ya
tumbuhnya, panjangnya, ya. Itu maka kalau ada orang bulu matanya ini rapat ya, agak panjang, kan itu keindahan tersendiri. Jadi memang ada juga kalau menumbuhkan bulu mata, dia menjadi panjang agak sedikit, kemudian rapat, setelah itu Pak Ibu hitam pula. Maka di sini ini adalah ada unsur keindahan, tetapi yang Rasulullah SAW ingatkan di situ adalah tidak ada masalah. Di situ ada unsur keindahan, unsur kecantikan, tetapi yang lebih penting bulu mata itu tumbuh untuk apa? Menjaga mata. Yaitu siyanatallaha minal atriba. Artinya Pak, dengan padatnya bulu mata kita itu nanti, rapatnya, panjangnya, itu akan menjaga mata kita dari kemasukan debu, kemasukan tanah, kemudian juga kemasukan hewan-hewan kecil. Apalagi kita sekarang naik motor, nyamuk dan apa banyak sekali. Nah, kan mata kita kan berkedip, tapi kan tidak selalu dia kalau tutup nanti tidak nampak jalan. Nabrak orang nanti. Buka, banyak debu, banyak nyamuk masuk, kadang-kadang kan begitu. Oleh karena itu bulu mata itu penting, karena dia akan menghindari. Jadi sebelum dia masuk, singgah di bulu mata dia, tidak jadi dia ke mata. Maka untuk menumbuhkan bulu mata itu supaya bagus, ya kasih celak. Maka anak-anak kecil supaya dalam perkembangannya bagus itu dikasih celak, baik laki-laki atau perempuan. Jangan segan-segan. Jadi bukan mendidik anak menjadi bencong pula. Kenapa laki-laki dicelak-celak ini? Jangan salahkan, itu adalah sunnah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya Rasulullah salah satu nikmat Allah kepada kita, Allah jadikan mata kita itu Bapak Ibu sekalian berkedip-kedip itu kan subhanallah otomatis. Tapi di samping dia berkedip supaya apa? Dan dia otomatis itu menjaga mata itu. Bagaimana ya kuasanya Allah? Dia luar biasa. Sudah matanya berkedip-kedip, setelah itu Allah ciptakan bulu di situ, kemudian di dalamnya ada air, kemudian ada mata kita ini ada selaput-selaput yang menjaga. Jadi rapi sekali. Dan manfaat mata itu luar biasa. Yang nak pakai mata itu susah kita. InsyaAllah bisa kita bekerja, bisa ke kebun, bisa ke kantor, bisa ke pasar, bisa melihat yang indah-indah, bisa Masya Allah mata. Maka nikmat mata ini akan kita pertanggungjawabkan. Maka ini nikmat yang besar. Salah satu besar nikmatnya itu apa? Diulang-ulang oleh Allah dalam Quran dalam hampir 14 ayat. Bahwa nikmat mata pandangan ini nanti akan dipertanggungjawabkan. Inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pandangan, penglihatan, pendengaran, hati, pikiran, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian ketika Allah menciptakan kita ke dunia ini, banyak sekali diciptakannya di dalam diri kita ini. Tetapi salah satu yang disebutnya wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilam ma tashkurun. 3 disebutnya. Setelah Allah ciptakan kalian, Allah beri kalian roh, nyawa. Setelah itu Allah ciptakan untuk kalian pendengaran, penglihatan, hati, fikir. Berarti penting mata itu. Mata ini kalau salah-salah guna, mencelakakan orang. Tapi kalau berguna sesuai dengan perintah Allah, maka mata menjadi nikmat. Maka hati-hati dengan mata. Semua, bahkan banyak kecelakaan itu berawal dari mata. Tapi banyak nikmat juga berawal dari mata. Maka mata ini disuruh menjaga. Salah satu menjaga mata, kesehatan mata. Bagaimana menjaganya? Maka mata itu diperintah oleh Rasulullah dicela. Tapi apa hukum perintah Rasulullah ini? Wajib hukumnya? Kena perintah? Atau sunat? Atau bagaimana? Azan dulu nanti baru kita jelaskan.
Ya silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadikan di situ perintah. Biasa kita kan mendengar setiap perintah itu hukumnya wajib. Jadi apakah wajib kita bercelak atau hukumnya sunat? Maka di sini ada ulama yang menyimpulkan bahwa hukum bercelak baik bagi laki dan perempuan itu hukumnya boleh. Jadi sekedar boleh. Ya bercelak, celak. Kemudian tak bercelak, silakan. Artinya tidak ada hubungan dengan pahala dan bercelak tak berpahala juga, tak bercelak juga tak berdosa. Kenapa? Karena perintah ini dihubungkan oleh Rasulullah semata-mata dengan manfaat duniawi. Maka apa kata Rasulullah? Iktahilu bil ismit fa innahu yajlul basar wa yumbitus sya'ra. Jadi disebut Rasulullah dua, dan itu manfaat dunia semua. Jadi bercelaklah kamu dengan ismit, dengan batu celak. Kemudian Rasulullah jelaskan apa manfaatnya, yaitu manfaat duniawi. Pertama, yaitu yajlul basar, yaitu menguatkan pandangan, menerangkan pandangan mata. Kemudian yang kedua, menumbuhkan bulu mata. Kan ini manfaat duniawi semua. Namun sebagian atau kebanyakan ulama mengatakan bahwa perintah ini hukumnya bukan mubah saja, tetapi hukumnya adalah sunnah. Kenapa? Karena tidak mesti sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW manfaat-manfaat duniawi kemudian kita tarik di situ hukum apa? Hukum umpamanya apa? Mubah saja, atau menafikan hukum sunnah. Sunnah ini apa? Artinya kalau kita lakukan berpahala kita bercelak. Apalagi kita bercelak mencontoh Rasul. Maka kita untuk memenuhi perintah Rasulullah, kemudian Rasulullah sendiri bercelak mencontoh Rasulullah SAW. Maka apapun pekerjaan yang dibuat Rasulullah, apalagi diperintahkan Rasulullah, lalu kita lakukan, maka ulama mengatakan kita tetap berpahala, sekalipun itu hanya masalah-masalah duniawi. Maka kan sering saya jelaskan di sini, ada hal-hal yang dibuat Rasulullah kecuali itu dilarang, ada larangannya dari Rasulullah, itu ya tidak boleh kita buat. Tapi selama tidak ada larangan, kemudian dipastikan sesuatu itu barangkali hanyalah kecenderungan kemanusiaan, seperti cara berjalan Rasulullah, cara duduk Rasulullah, hobi makanan Rasulullah. Rasulullah minum ini hobi, punya kan? Itu kan kesenangan itu. Dan itu tidak ada sifatnya Bapak Ibu memaksa kita. Maka Rasulullah suka makan domba, daging domba. Apakah harus pula kita makan domba? Kan tidak. Malah jarang kita makan domba. Kenapa? Karena itu adalah dilakukan Rasulullah sebagai dia manusia biasa, punya kesenangan dan kecenderungan. Tapi kalau kita contoh, niatnya adalah mencontoh Rasulullah, juga tak masalah. Di sinilah Bapak Ibu sekalian, ya, masalah-masalah keduniaan. Kemudian perintah agama ini tidak pernah lepas daripada manfaat duniawi. Ya, umpamanya apa? Disuruh kita banyak supaya kita berzakat. Zakat juga manfaat duniawi. Disuruh kita bersedekah, manfaat duniawi. Disuruh kita solat, puasa. Puasa itu ada manfaat duniawi. Maka ada hadis, walaupun hadis ini hadis maudhu' atau hadis dhaif sekali oleh para ulama, sumu tasihhu, puasalah kamu supaya kamu sehat. Berarti puasa tidak wajib. Kan tidak begitu. Jadi tidak bertentangan penjelasan bahwa manfaat yang dianjurkan Rasulullah itu sifatnya duniawi
bahwa hal itu menjadi sunnah. Berarti di sini Bapak Ibu sekalian, kesimpulan para ulama, apabila kita bercela kerana kita mencontoh Rasulullah dan juga mendapatkan manfaat, apalagi orang kalau dia berusaha menjaga nikmat yang Allah berikan kepadanya. Di sini supaya mata tajam dan terang. Kemudian juga bulu mata itu tumbuh. Karena kalau dengan tumbuh nanti terjaga dia daripada hal-hal yang akan mengganggu mata. Itu adalah bagian daripada mensyukuri nikmat. Kerana salah satu bagian dari mensyukuri nikmat, jaga nikmat itu. Tapi kalau diberi nikmat itu sembarang kita pakai, hilang nikmat itu, rusak nikmat itu, maka ada kita berdosa kalau sembarang dengan nikmat Allah. Maksudnya kita diberi kesehatan, itu sengaja kita melakukan hal-hal yang merusak kesehatan kita, berdosa kita malah. Maka kita tak boleh bunuh diri. Kita dilarang minum khamar. Untuk apa? Kesehatan badan, kesehatan pikiran. Apalagi diharamkan mengkonsumsi narkoba. Itu kan semuanya untuk masalah dunia sebenarnya, kesehatan kita. Tapi nanti apapun untuk masalah dunia tidak bisa lepas dari masalah agama. Umpamanya, disuruh kita bercelak supaya mata kita terang. Bulu mata kita bagus supaya dia sehat. Lalu untuk apa mata terang? Maka orang Islam tentu gunakan matanya untuk ibadah. Maka semakin terang jalan ke masjid. Dengan celak terang. Terang matanya, rajin baca Quran. Kemudian matanya sehat, terang. Salatnya khusyuk. Maka tidak ada segala sesuatu hanya dunia semata bagi orang beriman. Kerana bagi orang beriman, seluruh dunia itu adalah wasilah, sarana untuk akhirat. Kalau dia sehat, sehat untuk ibadah. Banyak duit, duit untuk ibadah. Ya kan? Kemudian matanya apa? Bagus, matanya untuk ibadah. Telinga pendengarannya bagus, pendengaran juga untuk ibadah. Bagus mulutnya, lidahnya untuk berzikir. Tidak ada yang murni dunia itu kan tidak ada. Bagi orang beriman kan tidak ada murni dunia. Maka tidak bertentangan dunia dengan akhirat. Bagi orang beriman tak ada bertentangan dunia dengan agama. Pertama, agama mengatur dunia. Kedua, dunia untuk agama. Begitu tu. Maka kalau kita mau sejahtera dunia akhirat, maka apa? Atur dunia dengan agama. Hiduplah di dunia ini dengan syariat. Maka kalau kita mengatur hidup kita dengan agama, bahagialah kita di dunia, bahagia kita di akhirat. Ini termasuk salah satu yang Rasulullah jelaskan, bahwa bercelaklah kamu supaya mata kamu terang dan bulu mata kamu tumbuh. Maka ini dua manfaat yang Rasulullah jelaskan, dan manfaat ini walaupun duniawi, tapi perintah ini Bapak Ibu minimal kata para ulama hukumnya bercelak itu sunnah. Jadi ingat ya, karena Rasulullah menjelaskan berarti niatnya apa? Untuk menjaga kesehatan mata. Tapi kalau ada orang bercelak untuk menggaya, gimana? Di sini permasalahan. Maka Imam Malik itu Malikiyah mengatakan kalau laki-laki khususnya, tapi kalau perempuan sepakat ulama semua, kalau ada perempuan bercelak bukan untuk kekuatan mata, tapi untuk menggaya, kelihatan cantik depan suaminya, maka semua ulama katakan tidak ada masalah. Yang dipermasalahkan laki-laki, ada laki-laki bercelak untuk menggaya. Maka kalau hanya semata-mata menggaya, niat celak laki-laki, kata Imam Malik itu Hanafi, makruh hukumnya. Kena khawatir nanti terjebak dalam larangan. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, kan gitu. Maka apa? Kalau sisi yang diambil itu sisi berhiasnya, sisi kecantikan hanya dari celak, maka itu yang bermasalah. Bapak Ibu sekalian, di sini kita terakhir waza'ama. Dalam hadis itu ada
Wa za'ama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulatun yaktahilu minha kulla lailatin salasatan fi hadhihi wa salasatan fi hadhihi. Kemudian Ibnu Abbas mengira, meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulatun, bahwa Rasulullah sendiri punya celak sendiri. Bahkan mukhulatun itu celak dan tempat khusus. Tidak ada tempat khusus isinya celak. Jadi Rasulullah punya celak sendiri, yang mana beliau mencelak matanya, memakai celak mata itu setiap malam. Jadi setiap malam Rasulullah SAW bercelak. Berarti bercelak itu waktunya siang atau malam? Malam. Nanti dalam hadis lain dijelaskan menjelang tidur. Kemudian dijelaskan di sini bagaimana Rasulullah cara bercelak. Salasatan fi hazihi wa salasatan fi hazihi. Berarti dia mencelak matanya kiri dan kanan. Kemudian apa? Setiap dia bercelak menjelang tidur itu setiap malam, maka apa? Mata kanannya dicelak dengan 3 goresan, kemudian kiri juga dengan 3 goresan. Jadi 3. Supaya apa? Maka nanti di dalam hadis yang lain 3 itu adalah hitungan ganjil. Nanti ada hadis bahwa Rasulullah mencintai. Setiap perkaranya itu memilih yang ganjil-ganjil. Hitungan yang ganjil nanti kita akan jelaskan hikmahnya. Bapak Ibu sekalian, ini menjelaskan pertama Rasulullah memerintahkan kita untuk bercelak. Kemudian Rasulullah menjelaskan kepada kita apa bahan celak yang paling bagus. Apa tadi namanya? Ismit. Kemudian Rasulullah menjelaskan kepada kita apa manfaat celak. Menguatkan pandangan, menjaga mata, dan kenapa menyuburkan tumbuhnya bulu mata. Kemudian Ibnu Abbas juga menjelaskan Rasulullah sendiri bukan hanya memerintahkan, tapi dia juga punya celak khusus. Kemudian Rasulullah apa? Punya celak khusus, punya alat tempat celak khusus itu. Kemudian apa? Rasulullah juga tiap malam bercelak, kata Ibnu Abbas. Kemudian bagaimana Rasulullah cara bercelak? Lengkap di sini hadisnya. Setiap malam dia bercelak, 3 goresan untuk mata kanan, 3 goresan untuk mata yang sebelah kiri. InsyaAllah kita lanjutkan nanti membaca hadis-hadis setelah itu, menjelaskan lebih rinci lagi bagaimana Rasulullah mencelak matanya atau celak mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana aturan-aturan yang beliau berikan, jelaskan kepada kita. Ini kan melihat hidupnya Rasul. Maka ini Syama'il Muhammadiyah. Sampai celak Rasulullah dijelaskan. Untuk apa? Karena beliau itu, hidup beliau itu semuanya pedoman bagi, contoh, teladan, uswah bagi kita. Maka dikaji semuanya. Itu dapat saya sampaikan Bapak Ibu, kita sambung nanti pada Jumat akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.